Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah, usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi faqad fazal muttaqun wa khasira hunalikal mubtilun. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah wa hafizakumullah. Marilah di hari yang penuh dengan keberkahan dan kemuliaan ini, izinkan khatib menasihati diri khatib pribadi dan juga kepada seluruh jamaah sekalian yang hadir di masjid ini untuk terus menerus kita berusaha meningkatkan dan menjaga keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dimana para ulama menjelaskan secara ringkas bahwa takwa itu adalah imtisalul awamir wajtinabun nawahi, yaitu menjalani kehidupan kita ini dengan berusaha sekemampuan kita. Imtisalul awamir yaitu menunaikan perintah-perintah Allah yang mampu kita lakukan. Fattaqullah mastata'tum, apa yang mampu kita lakukan dan kerjakan. Apa yang dapat kita laksanakan, kita tunaikan dengan keikhlasan. Wajtinabun nawahi, dan takwa itu juga berarti adalah menjauhi diri sejauh-jauhnya dari apapun yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Hari ini merupakan Jumat yang terakhir dari bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban adalah penanda datangnya bulan suci Ramadan yang kita nanti-nanti dan rindukan. Di dalam Islam seluruh ibadah-ibadah, jangankan yang besar, yang kecil pun selalu diawali dengan persiapan-persiapan. Ibadah sholat misalnya, sebagai satu dari 5 rukun Islam, didahului dengan berwudu, mengambil pakaian yang paling bersih, dengan menghamparkan sejadah atau menyiapkan tempat sujud yang suci, dengan menghadap kiblat, dengan menghadirkan hati, lalu kemudian dimulailah sholat kita. Maka demikian pula di dalam Ramadan yang diisi di dalamnya dengan puasa 1 bulan penuh. Al-Khatib mengajak kita semua dari sisa-sisa hari dari bulan Sya'ban ini, marilah kita siapkan diri kita sebaik-baiknya. Orang yang menyiapkan dirinya untuk masuk dalam 1 jamuan Allah dengan sebaik-baiknya, dialah orang yang akan mendapat bagian besar dari jamuan Allah Subhanahu wa taala itu. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Para ulama mengatakan bahwa ada 3 hal yang perlu dilakukan oleh seorang pribadi muslim atau kita sebagai masyarakat kolektif agar kebaikan itu dapat terjaga dan tersambung kelangsungannya. Pertama, orientasi mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ada ungkapan ulama, maka nalillah bahwa muttasil wa maka nali ghairillah bahwa mumpasil. Sesuatu yang dikerjakan untuk mencari ridho Allah maka akan tersambung, akan berlanjut. Sebaliknya, sesuatu yang walaupun semegah apapun zahirnya, namun dilandasi dengan bukan mencari ridho Allah Subhanahu wa taala, maka dia pasti akan terputus. Itulah sebabnya di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala mengikhtisarkan semua tugas peribadatan kita dalam kehidupan dunia ini dalam 1 rangkaian ayat yang pendek, yaitu wa ma umiru illa liya'budullaha muhlisina lahuddin. Dan tidaklah manusia itu diperintahkan dengan perintah apapun kecuali 1 hal, yaitu untuk mengikhlaskan agama itu untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, agar mereka mengorientasikan semua pekerjaan dan amal baik dalam kehidupan itu untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Doing good for good. Kita bekerja dan berbuat baik apapun bentuknya
baik ibadah mahdhah seperti puasa, salat, zakat, zikir-zikir kita, maupun ibadah ghairu mahdhah berupa silaturahim dan kontribusi keumatan kita. Mari kita motivasikan benar-benar untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, agar kebaikan itu terus berlanjut, ma'asyiral muslimin, amaliyatut ta'wid, habituasi atau pembiasaan. Kita di dalam Al-Quran menyimak firman Allah Subhanahu wa ta'ala, innama amruhu iza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Urusan Allah itu antara kaf dan nun pada kun. Artinya kalau Allah mau sesuatu tanpa ada proses, tanpa butuh waktu, tanpa butuh sesuatu apapun, seketika dikehendaki, seketika bisa terjadi. Namun apakah yang seperti itu yang Allah tunjukkan kepada dalam penciptaan makhluk-makhluknya? Tidak, ma'asyiral muslimin. Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluknya semua dengan proses. Penciptaan langit dan bumi fi sittati ayyamin. Penciptaan manusia Allah ciptakan dalam tahapan-tahapan. Demikian pun dalam proses-proses sosial yang terjadi, tidak ada kata instan, tidak ada kata segera, semua membutuhkan proses. Itulah sebabnya Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika ditanya oleh para sahabat, "Ya Rasulullah, mengapa kita tidak bersegera untuk sekarang melawan mereka? Bukankah mereka tidak henti-hentinya melawan dan menindas, memusuhi bahkan membunuh kita? Padahal kita mengajak mereka untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa taala." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyabarkan sahabatnya dan mengembalikan pada proses yang panjang yang di Mekah maupun di Madinah. Total yang dibutuhkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menciptakan generasi yang terbaik adalah 22 tahun, lebih kurang hampir 23 tahun. Itu di bawah kepemimpinan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila dikeliru, dikoreksi oleh Jibril yang setiap saat diilhami oleh Allah Subhanahu wa taala, yang setiap saat ada yang meluruskan. Maka bagaimana proses pelaksanaannya dilakukan oleh kita yang penuh dengan kekurangan, tentu lebih membutuhkan kesabaran lagi. Maka disinilah letak pentingnya pendidikan, karena pendidikan itu adalah pembiasaan. Disitulah pentingnya ada lembaga-lembaga yang di dalamnya ada sistem yang mendidik anak-anak kita untuk menjadi anak-anak yang baik dan cinta pada agama dan negaranya. Yang ketiga, ma'asyiral muslimin, rauhul jamaah. Secara sederhana bisa diartikan sebagai kolektivitas atau sinergitas. Dulu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membangun Masjid Nabawi di Madinah, beliau turun ke lubang, kemudian mengajak dari perwakilan Muhajirin dan Ansor turun ke lubang yang sama untuk meletakkan batu untuk menggali pondasi. Doa beliau adalah, Allahumma la aisa illa aisul akhirah faghfir lil muhajirin wal ansor. Muhajirin dan Ansor diletakkan dalam satu tarikan napas, sama-sama dihargai dan dimuliakan. Semuanya diperankan dan tidak ada yang disingkirkan. Maka ketika peran itu dimaksimalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semua dihargai dengan kontribusi talenta dan bakatnya. Kekurangan itu dimiliki atau dikonsumsi pribadi, sementara kemanfaatan itu untuk komunitas. Maka ketika itu terjadi, terbangunlah Masjid Nabawi. Maka semua masyarakat Madinah merasakan bahwa Masjid Nabawi adalah milik mereka bersama. Kita bisa bayangkan kalau ada tempat ibadah yang dibangun oleh seseorang sendirian, mulai dari uangnya, menaikkan batanya sampai dia jadi menjadi suatu masjid, maka dapat dipastikan rasa memiliki akan berbeda dibanding apabila masjid dibangun bersama-sama dengan amal jariah kolektif dari seluruh umat yang ada, dari keringat yang tumpah, tidak hanya dari satu orang tapi beratus-ratus orang, semuanya bersama dalam satu pekerjaan, dalam satu amal soleh. Maka ketika masjid itu berdiri, dia akan dimiliki oleh semua dan semua memiliki semangat untuk menjaga kebaikan masjid itu. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. 3 hal yang disampaikan para ulama ini kiranya bagi kita semua bisa kita korelasikan dengan apapun yang kita hadapi. Ketika kita ingin melakukan sesuatu tugas, baik pada tataran keumatan pemerintahan atau apapun yang Allah titipkan amanahnya kepada kita sebagai pendidik, orang tua, guru, dan apapun itu, ketiga hal ini kiranya menjadi hal penting dan selalu kita pedomani. Kalau Anda menanam padi, maka rumput pun pasti ikut tumbuh.
Sebaliknya kalau Anda menanam rumput, tidak mungkin bisa akan tumbuh padi. Bekerjalah untuk akhirat, carilah ridho Allah, maka yang lain-lain pasti akan mengikuti. Inilah Al-Khatib yang bisa sampaikan pada kesempatan ini. Semoga kita dapat menyongsong Ramadan dengan sebaik-baik persiapan. Semoga kita dapat menghadirkan ibadah pada bulan Ramadan dengan seikhlas-ikhlasnya ibadah, sehingga kita mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW. Pada penghujung Ramadan kita mendapatkan idkun minan nar, kebebasan atau pembebasan dari api neraka. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.